Berikut adalah pembagian tugas masing-masing anggota dari kelompok 2. Berikut adalah tujuan dari penerapan metode tren dan variasi musim pada laundry. Kita langsung saja ke perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan tren menggunakan metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata ini terbagi menjadi 4 syaratnya, yaitu yang pertama syaratnya membagi menjadi 2 bagian, yaitu K1 dan K2. Yang kedua, menghitung rata-rata kelompok 1 dan kelompok K2. Menghitung rata-rata di K1 dan K2, kemudian tentukan tahun dasarnya. Tahun dasar pada analisis ini ialah tahun yang terdapat di tengah-tengah letaknya. Syarat yang ketiga yaitu menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K1 diambil K2 dibagi tahun dasar K2 diambil tahun dasar K1. Syarat yang keempat yaitu Y sama dengan A tambah B X, di mana A yaitu rata-rata pada kelompok, ditambah B, B-nya yaitu perhitungan perubahan tren, dan X yaitu kode tahun yang diramalkan. Nah, kita langsung saja. Di sini data kelompok 2 yaitu sebanyak 9 data. 9 data ini memudahkan untuk mencari nilai tengahnya. Di sini kami menggunakan metode mengulang kembali hari yang sama, yaitu hari ke-6. Di sini diulang kembali dan pendapatannya juga diulang kembali. Nah, kemudian kita menghitung rata-ratanya. Menghitung rata-rata yaitu menjumlahkan pendapatannya, di mana K1 ini 438.000 ditambah 408.000 ditambah 258.000 ditambah 300.000 dan ditambah 330.000, lalu dibagi jumlah data K1 yaitu sebanyak 5 data, sehingga hasilnya menjadi 346.800. Nah, kemudian tentukan tahun dasar. Tahun dasar ini dimulainya dari 0, dimana sudah ditentukan letak tengah-tengahnya yaitu pada 4 Maret, yang pendapatannya 258.000 dan ditulis di tahun dasarnya yaitu 0. Maka sebelum 0 yaitu ditulis minus, seperti -1, -2. Kalau misalkan datanya banyak, dan maka akan seterusnya. Dan kalau setelahnya menggunakan plus, tujuannya untuk meramalkan. Kita lanjut menghitung merumuskan tren menggunakan metode semi rata-rata, yaitu rumusnya B sama dengan K2 diambil K3 dibagi tahun dasar K2 diambil tahun dasar K1, di mana K2 rata-rata K2 yaitu 444.000 dan rata-rata K1 yaitu 346.800 dibagi tahun dasar K2 yaitu 7 dan tahun dasar K1 yaitu 3, sehingga 97.200 dibagi 4 dan hasilnya 24.300. Begitu cara menghitungnya. Selanjutnya yaitu cara peramalan menggunakan metode semi rata-rata. Nah, peramalan yang pertama yaitu jumlah pelanggan pada hari ke-10 menggunakan persamaan dengan hari dasar ketiga. Nah, berarti X-nya yaitu 7. Maka rumusnya yaitu Y aksen ditambah A ditambah BX. Nah, A-nya itu 346.800 ditambah B-nya itu 24.300. Jadi 346.800 ditambah 24.300 dikali 7. Nah, langsung 34.600
346.800 ditambah 170.100 dan hasilnya yaitu 516.900. Jadi, perkiraan saat sebelum hari ke-10 jumlah pelanggan laundry hari ke-10 sebanyak 516.900. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan jumlah pelanggan pada hari ke-10 menggunakan persamaan hari dasar ke-7. Berarti X-nya yaitu 3. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Y aksen sama dengan 444.000 ditambah 24.300 dikali X. Jadi 444.000 ditambah 24.300 dikali 3 sama dengan 444.000 ditambah 72.900 sama dengan hasilnya yaitu 516.900. Jadi bisa diramalkan atau diperkirakan saat sebelum hari ke-10 jumlah pelanggan laundry hari ke-10 sebanyak 516.900. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan tren menggunakan metode kuadrat kecil. Untuk data ganjil, maka kita lebih mudah untuk mencari nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya terdapat pada tanggal 5 bulan 3 2020 pada pendapatan 330.000. Maka tahun dasarnya yaitu ditulis 0. Nah, sebelum angka 0 itu maka ditulis angka minus. Min 1, min 2, min 3, dan min 4. Dan sesudahnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk nilai A atau sigma Y dibagi N, jumlah dari nilai data atau pendapatan. Sigma Y-nya jumlah nilai data atau pendapatan. 438.000 ditambah 408.000 dan seterusnya sampai 282.000 itu dijumlahkan, maka hasilnya 3.624.000 dan dibagi 9. 9 itu yaitu jumlah datanya. Maka hasilnya 402.666. Itu adalah nilai A. Selanjutnya nilai B. Nilai B yaitu sigma Y dikali X dibagi sigma X kuadrat. Nah, untuk mencari sigma Y dikali X yaitu kita harus mengkalikan dulu pendapatan dikali X. Seperti 438.000 dikali min 4, maka hasilnya min 1.752.000 dan seterusnya. Maka hasilnya sigma Y dikali X sama dengan 84.000. Selanjutnya yaitu mencari sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yaitu min 4 dikuadratkan menjadi 16. Karena kuadrat maka tidak akan hasilnya negatif. Dan seterusnya. Seterusnya dijumlahkan, maka hasilnya sigma X kuadrat yaitu 60 dan dibagi yaitu 84.000 dibagi 60. Maka hasilnya 1.400. Jadi persamaan trans Y aksen sama dengan 4.206 4.266 ditambah 1.400 X. Itu penentuan metode tren terbaik dengan metode semi rata-rata. Y aksen sama dengan 346.800 ditambah 24.300 X. Nah, setiap data pasti ada kecocokan dengan metode tertentu.
Untuk menentukannya, metode yang paling tepat meramalkan yang terbaik. Cirinya yaitu adanya error atau perbedaan data asli dengan peramalan yang kecil. Ramalan yang kecil. Apa itu error? Error yaitu sigma Y diambil Y aksen dikuadratkan. Adapun cara perhitungan Y aksen yaitu dari peramalan metode semi rata-rata, yaitu Y aksen sama dengan 346.800 ditambah 24.300 dikali X. Nah, X-nya itu dari pendapatan dan X-nya itu dari min 2. Min 2 ini yang terdapat pada tabel. Sehingga hasilnya menjadi 298.200 dan seterusnya. Seperti 346.800 ditambah 24.300 dikali min 1. Maka hasilnya 322.500. Nah, untuk menghitung Y diambil Y aksen yaitu Y-nya yaitu pendapatan 438.000 diambil Y aksen yang tadi sudah dihitung yaitu 298.200. Maka hasilnya 139.800 dan seterusnya dihitung dengan metode yang sama yaitu Y diambil Y aksen. Dan yang terakhir yaitu Y diambil Y aksen dikuadratkan. Perhitungan yang tadi dikuadratkan. 139.800 dikuadratkan menjadi hasilnya 195.44,04 dan seterusnya dikuadratkan dan dijumlahkan. Nah, jadi metode yang memiliki sigma Y diambil Y aksen kuadrat diambil dari nilai yang terkecil, yaitu pada hari ke-7 5.184. Nah, metode yang kedua dengan metode kuadrat kecil. Perhitungannya sama dengan metode yang di atas yaitu semi rata-rata. Cuman bedanya di sini menggunakan metode Y aksen kuadrat kecil. 402.666 ditambah 1.400 dikali X. X-nya menyesuaikan data tabel metode kuadrat kecil. Dan sama diambil dari nilai yang terkecil. Di sini hasilnya yaitu pada hari kedua sebanyak 90.897.156 dan itulah hasil penentuan metode tren terbaik. Untuk yang terakhir yaitu perhitungan indeks musim dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Kita langsung saja ke tabel. Tabel yang pertama itu tanggal, yang kedua itu Y yaitu pendapatan, dan yang ketiga yaitu tabel Y aksen. Y aksen ini diambil dari metode rata-rata terbaik dari metode kuadrat terkecil. Bisa kita ulang perhitungannya yaitu dari persamaan tren Y aksen sama dengan 402.666 ditambah 1.400 dikali yang X pada slide sebelumnya. Ditulis lagi diulang. Nah, indeks musim ini perhitungannya yaitu dari 438.000 yaitu pendapatan dibagi Y aksen 397.066 dikali 100, maka hasilnya 110.309 dan seterusnya. Begitulah cara perhitungannya. Kesimpulannya yaitu A. Metode tren yang paling sesuai digunakan adalah metode indeks relatif sederhana. B. Persamaan tren Y aksen sama dengan 402.666 ditambah 1.400 X. C. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode indeks relatif sederhana, indeks musim rendah terdapat pada tanggal 4, 10, 5, dan 9 atau pada hari Rabu, Selasa, Kamis, dan Senin. Dan D. Sedangkan setelah dilakukan perhitungan indeks musim
paling tinggi pada tanggal 7, 8, 2, 3, dan 6 Maret 2020 atau pada hari Rabu atau pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan Jumat.